pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama berkatakan, ya, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom adik-adik. Siapa yang sudah siap untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan? Nah, yang sudah siap, kita semuanya siapkan hatinya, tutup matanya, ya. Kita mau angkat pujian sama-sama, kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Ayo adik-adik, sungguh-sungguh kita mau katakan, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku
Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh diberikan satu hari lagi untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau menari, kami mau melompat. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati setiap teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan kemarin Tuhan. Hibahkan mereka sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji yang Tuhan kita. Semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Ayo. Ayo berdiri, bangkit berdiri. Koko, Joseph, come on. Ayo semuanya kita mau olahraga. Yeay. Iya, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Ya, siapa yang di sini anak Tuhan? Angkat tangannya. Ya, kita mau katakan kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan.
sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang di rumah-rumah, yuk kita sama-sama persiapkan persembahannya. Yang mau adik-adik memberi, boleh ke nomor rekening di bawah ini atau scan QR di sini. Oke adik-adik, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk siapkan yuk. Sebelum itu kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami di sini sudah datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan memberi, kiranya persembahan ini dapat memperluas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Adik-adik, selamat memberi. Tuhan Yesus berkati. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus. Bersyukur, 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 bila syukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri-beri untuk Tuhan kita. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita mau Mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ayo. Ayo adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat
sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, berkati setiap kami, yang memberkati kami Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh duduk diam dan mengerti akan firman Tuhan. Kau juga yang berkati karena yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami mau tolak, kami mau usir setiap roh yang bukan bersama Tuhan. Roh main-main, roh yang gak sungguh-sungguh Tuhan, roh yang malas. Kami mau batalkan, kami mau hancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Siapa yang siap dengar firman Tuhan? Saya. Ya, oke. Sekarang kakak tanya, siapa di sini yang tahu papan tulis di belakang itu? Ada kertasnya. Warnanya apa? Putih. Hitam. Warnanya apa? Hitam. Putih. Ada tulisannya enggak? Gak ada. Enggak ada. Dengar, itu menunjukkan bahwa dia adalah Si. bersih. Tidak ada coretan. Putih artinya apa adik-adik? Bersih. Bersih artinya apa? Suci. Suci artinya apa? Kudus. Apa artinya? Kudus. Anak Tuhan harus bersih, suci, dan kudus. Di firman Tuhan ada adik-adik. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup kita itu harus bersih. Seperti papan tulis itu. Kertasnya bersih. Nggak ada coretan. Nggak ada coretannya. Itu artinya suci. Siapa di sini yang punya baju putih? Di rumah? Punya kan? Nah, kira-kira kalau ada item-itemnya, kalian pasti akan bersihkan kan? Akan cari kan? Iya kan? Iya, itu putih. Kalau ada nodanya, kena makan sambal terasi. Enggak lah, adik-adik nggak makannya saus ya, saus sambal. Kira-kira merah nggak? Iya, saus tomat. Kira-kira merah nggak? Merah. Lalu apa yang adik-adik lakukan? Biarin aja deh, biarin aja. Enak nih bajunya bagus, ada merah-merahnya gitu. Dicuci biar bersih. Begitu juga kita, anak Tuhan. Kakak mau cerita hari ini adalah anak Tuhan yang sangat sayang sama Tuhan. Anak Tuhan yang sayang sama Tuhan Yesus. Kejadiannya, bangsa Israel, bangsa Yehuda ini diserahkan kepada musuhnya, yaitu siapa namanya? Bangsa Babel. Bangsa apa? Babel. Rajanya namanya yang gagah dan perkasa dan kejam. Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menyerang bangsa Israel. Dan bangsa Israel kalah. Karena apa? Mereka sudah menyembah kepada yang ada Patung. ya, boleh nggak? Kita harus menyembah kepada Tuhan Yesus. Nah, bukan menyembah kepada patung. Akhirnya kalahlah bangsa Israel. Yang menang siapa adik-adik? Bangsa Babel. Waktu bangsa Babel menang, mereka mengambil semua harta orang Israel. Bahkan dengar, ada tempat di mana tempat bait Allah itu tempat-tempat barang untuk kita datang kepada Tuhan, diambil, dirampas. Lalu bukan cuma barang-barangnya, orang-orangnya pun diambil, diangkut semua. Apa yang terjadi? Semua jarah diambil. Lalu bangsa Babel ini ambil semua yang ada di Israel. Lalu ada orang-orang yang diambil. Lalu Bapak Nebukadnezar ini bilang begini, ayo pilih orang-orang bangsawan, sisa-sisa bangsawan yang ada, dan orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh apa? Sehat, semuanya diambil. Daniel adalah orang yang diambil oleh Nebukadnezar, yaitu bukan cuma Daniel juga punya teman-teman. Punya apa adik-adik? Teman-teman. Yang pertama nama lamanya Hanaya, namanya Mishael. Lalu yang ketiga Asaria. Mereka berempat ini diambil sama raja, dibuat mereka untuk ikut ke mana? Ke Babel. Lalu apa yang terjadi? Mereka diajar selama 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun untuk apa? Untuk belajar bahasa mereka. Tapi waktu mereka tinggal di
Babel, apa yang terjadi adik-adik? Mereka dikasih makan yang enak-enak. Siapa di sini suka makan enak? Oh, dikasih makan enak nih. Wah, ada daging babi, ada daging babi, ada enggak lah ya. Daging sapi, daging kambing, semua ayam, makanan yang sedap. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka dikasih makanan seperti ini, mereka adalah orang yang seperti kakak bilang tadi, putih bersih. Orang yang kudus. Dia walaupun bukan di tempatnya, tapi dia tetap menjaga hidupnya, tetap tidak mau tercemar. Apa adik-adik? Tercemar. Ada nodanya, itu tercemar. Kena saus itu tercemar, terkotori, tidak seperti semula lagi. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu mereka semua tidak memakan makanan yang sudah raja kasih. Karena apa? Karena sebelum mereka dikasih makan, itu makanannya dipersembahkan dulu kepada patung-patung dewa-dewa. Boleh nggak anak Tuhan? Kita banyak loh, nenek-nenek kita, buyut-buyut kita, mereka punya meja abu. Tahu meja abu? Tempat untuk sembahyang. Boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Karena kita adalah anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Daniel dan 3 temannya adik-adik. Mereka tidak melakukan itu. Mereka menjaga hidupnya tetap tidak tercemar. Apa yang terjadi? Mereka bilang begini sama pegawai istananya. Pegawai istananya bilang, ini dimakan dong, dimakan. Apa yang terjadi? Oh enggak, maaf ya. Boleh enggak makanan ini untuk kalian makan? Terus dikasih anggur minuman juga kalian minum. Tapi saya minta makanan sayur-sayuran. Apa makanannya? Sayur-sayuran. Siapa di sini yang suka sayur? Lalu pegawai istananya bilang gini, aduh jangan deh Daniel dan 3 temennya. Nanti kalau kamu makan sayur-sayuran dong, kamu jadi lemes. Jadi nggak punya tenaga. Jangan dong. Nanti aku yang disalahin sama raja, aku yang dihukum sama Nebukadnezar. Terus Daniel bilang apa sama 3 temennya? Dia bilang apa? Oh tidak. Kita biasa makan sayur dan minum air putih. Jadi, ayo kita tes. 10 hari, berapa hari? 10 hari. Kalian yang makan daging nih, anak-anak muda yang makan daging, yang ikut-ikut disekolahin sama Raja Nebukadnezar, sama yang berapa? 4 makan sayur. Coba kita perhatikan. Segar mana? Sehat mana? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Oh ya, berlangsung 1 hari, 2 hari, 3 hari, berapa hari? 10 hari. Apa yang terjadi? Mereka lihat, Daniel dan ketiga temannya apa? Sehat, kuat, gagah, pintar, penuh hikmat, pengetahuannya banyak. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Sebelumnya Raja Nebukadnezar ini ganti nama untuk 4 orang ini. Namanya Daniel diganti menjadi Belsasar. Lalu yang kedua Hanaya diganti jadi Sadra. Lalu Misael tetap jadi Mesak. Lalu Asaria ganti nama jadi Abednego. Ingat-ingat ya. Mereka diganti dengan nama-nama Babel. Itu artinya adalah apa? Nama-nama dewa mereka. Jadi dengar, walaupun mereka diganti namanya, walaupun mereka ada di dunia yang bukan semuanya anak Tuhan, tapi apa yang terjadi? Dia tetap menjaga hidupnya tidak tercemar. Hidupnya tetap kudus. Hidupnya apa adik-adik? Kudus. Bersih, tidak tercemar. Akhirnya apa? Tuhan menaruhkan hikmat, kepintaran, pengetahuan yang luar biasa. Waktunya tiba. Dereng-dereng. 3 tahun berlangsung. Apa yang terjadi? Raja memanggil semua orang-orang yang dididik tadi 3 tahun. Bukan cuma mereka berempat, tapi banyak anak-anak muda yang lain. Waktu mereka tes, waktu Nebukadnezar tes, apa yang terjadi adik-adik? Waktu mereka ngetes Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berempat melebihi dari orang-orang lain. Hebatnya apa? Penuh dengan hikmat Tuhan. Mereka menjadi spesial. Apa adik-adik? Spesial. Istimewa. Karena apa? Karena mereka tetap menjaga hidupnya tidak tercemar. Hidupnya kudus. Walaupun di sekelilingnya banyak yang tidak kudus, banyak yang gak baik, tapi dia memilih untuk hidup tetap
benar. Mengikuti apa adik-adik? Mengikuti firman Tuhan. Bahkan Daniel dikatakan dia suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia suka berdoa. Berapa kali dia berdoa menghadap kepada Tuhan Yesus adik-adik. Jadi dengar, tapi walaupun di dunia ini banyak godaan seperti apa? Baca firman Tuhan ya, enggak lah enakan nonton TikTok Kak. Atau baca dengerin ibadah ya yang benar. Aku mah seneng main Kak. Karena apa? Hidupnya tidak dijaga kudus. Waktu hidupnya dijaga kudus, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dia istimewa, dia spesial, dia dipakai Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar, tahu nggak Raja Nebukadnezar memilih mereka. Akhirnya keempat anak muda ini menjadi apa adik-adik? Bekerja untuk Raja di Babel. Jadi pilihan karena apa? Mereka pintar, penuh hikmat. Siapa di sini yang mau jadi pintar? Penuh hikmat. Dengar, lakukan firman. Lakukan firman. Lakukan apa adik-adik? Firman Tuhan dengan benar. Jaga hidupnya kudus. Kalau ada yang ngajakin main, tergoda nggak? Waktu ibadah diajakin main, tergoda nggak? Enggak. Karena apa? Saya punya ketetapan, saya punya tujuan. Saya ke gereja mau main-main gitu. Saya ke gereja mau bertemu dengan Tuhan, bukan main-main. Nanti main-main ada waktu. Ya. Jadi di sini Daniel, siapa tadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipilih Nebukadnezar. Karena apa? Karena mereka pintar. Bahkan Daniel bisa apa? Memiliki penglihatan. Adik-adik tahu nggak penglihatan apa? Adik-adik juga bisa dikasih penglihatan. Asal hidupmu ikut firman Tuhan. Hidupmu lakukan firman Tuhan. Jaga hidupmu menjadi kudus dan bersih. Jangan tercemar. Oke? Siapa di sini yang mau hidup kudus? Mau jaga hidupnya benar-benar kudus? Katakan sebelah kiri kanannya. Lakukan firman. Lakukan firman. Sehingga hikmat Tuhan turun atas kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi yang teristimewa, terhebat, spesial. Jangan kita jadi anak Tuhan, tapi kita jadi orang-orang sebel sama kita. Mau nggak disebel orang? Atau gue kalau ada Desi datang, rese banget, nyebelin. Jangan sampai begitu. Tapi kalau kita diharapkan teman-teman, ada Desi, enak nih, seneng nih. Harus seperti itu. Oke? Semuanya mau hidup kudus? Lakukan firman. Lakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ayo semuanya berdiri yuk adik-adik. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Kita mau ayat hafalan dulu. Ayo baca 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, Tuhan Yesus mau kita kudus, bersih, artinya bersih, suci. Siapa di sini yang mau? Ayo, kita mau hidup kudus? Oke, yuk. Adik-adik mau berdoa? Oh, dia mau berdoa dengan firman Tuhan. Oke, yuk. Mari kita mau berdoa dulu, tutup ya. Yuk. Bisa koma, bisa janjian kedai sekadar, dan bisa ibadah, ayat hafalan, dan saya amin. Ya amin. Oke, terima kasih Ricardo. Yuk kita berdoa lanjut. Oke, siap yuk. Tutup matanya semua adik-adik yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mau janji menjaga hidup kami kudus, enggak tercemar. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan memberikan kemenangan buat Daniel, menaruhkan Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego menjadi orang istimewa. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang duduk di pemerintahan Nebukadnezar Tuhan. Kami mau Tuhan hikmat itu turun atas setiap kami. Kami boleh menjadi anak-anak pemenang, anak-anak istimewa, anak-anak spesial dimanapun kami berada. Kami terus menjadi berkat karena Tuhan menyertai setiap kami. Bahkan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang hadir, bahkan yang di rumah, bahkan yang di tempat ini. Tuhan Yesus terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk Tuhan presiden kami, wakilnya, bahkan seluruh aparat tinggi
negara pemerintahan. Tuhan berkati ya, roh takut akan Kau turun atas bangsa kami. Indonesia diselamatkan, Indonesia diselamatkan, Indonesia dimenangkan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Tuhan seluruh gembala-gembala yang ada di ibadah di GBI kami Tuhan, dari mulai Opa Niko, bahkan wakilnya, bahkan untuk Pak Weler, Ibu Maulin, bahkan gembala kami di GBI Tanah Abang, Pak Hiska minta Ibu Lingling, dan wakilnya Pak Freddy dan Ibu Liana dan seluruh keluarga besarnya. Biarlah perlindungan darah-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini. Darah Yesus menutup bungkus, pengurapan Tuhan turun melebihi segala hal. Tuhan, hikmat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga Engkau berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua anak-anak-Mu, bahkan mereka pulang, mereka berubah, mereka menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, sehingga hikmat, kemampuan ilahi-Mu turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami mau pulang, Tuhan juga jaga, lindungi perjalanan pulang kami. Jadikan kami terus Tuhan, kami sehat, kuat sepanjang minggu ini. Bahkan Tuhan, rencana kami pergi untuk hari minggu depan, Tuhan, minggu ketiga, Tuhan juga menolong, memberikan cuaca yang terbaik, sucikan, kuduskan kendaraan apapun yang kami tumpangi, jalan-jalan yang kami lalui, bahkan tempat di mana yang kami akan pergi. Terima kasih ya Bapak yang baik, kami siap pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Adik-adik yang manis, yang baik, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bahkan persekutuan Roh Kudus yang selalu menghibur, menolong kita dari hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang jemput kita masuk ke dalam kerajaan surga. Mari adik-adik yang percaya dan terima berkat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.